Oke bayar tapi tanggal 1. Mau pecahin nggak apa-apa. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang preman meminta jatah uang bulanan kepada tukang bakso sebesar Rp100.000. Tukang bakso yang belum punya uang tak memberikan dan meminta tenggat waktu. Kesal tak diberi jatah, preman emosi dan memecahkan mangkok pemilik tukang bakso. Polisi yang menerima laporan aksi premanisme tersebut langsung gerak cepat. Polisi telah berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya merupakan komplotan preman yang biasa memalak para pedagang dengan disertai ancaman menggunakan senjata tajam. Uang hasil memeras digunakan para pelaku untuk keperluan pribadi dan membeli narkoba jenis sabu. Hal itu diperkuat dengan hasil tes urin yang menunjukkan para pelaku positif mengkonsumsi amfetamin. Mereka memang sering melakukan pemerasan berupa sedikit nada-nada mengancam untuk mendapatkan uang. Untuk nominal yang diminta sendiri kisaran dari 300.000 hingga 400.000. Nah itu mereka biasa pengakuannya digunakan untuk apa? Mereka digunakan untuk kepentingan pribadi, ada juga untuk membeli barang-barang terlarang karena pada saat kita cek urin ternyata 3 orang tersebut dinyatakan positif metafetamin. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal berlapis tentang pemerasan disertai ancaman, serta pasal undang-undang darurat karena kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang pria warga Kabupaten Sidoarjo ditangkap anggota Satreskrim Polres Mojokerto Kota karena menimbun BBM bersubsidi. Kasus terungkap setelah pelaku pingsan di dalam mobil usai mengisi bahan bakar di SPBU. Sejumlah warga dan polisi mengevakuasi pria pingsan di dalam mobil usai mengantre BBM jenis Pertalite di SPBU Bayangkara, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pria berusia 56 tahun ini diduga pingsan akibat menghirup uap Pertalite yang bocor dalam kondisi kendaraan tertutup rapat. Di dalam mobil, polisi menemukan 8 galon kemasan 15 liter, 5 diantaranya berisi Pertalite. Dari hasil penyelidikan, pria ini diduga pelaku penimbun BBM bersubsidi jenis Pertalite. Selain itu, mobil pelaku juga telah dimodifikasi dengan dipasang pompa untuk memindahkan Pertalite dari tangki mobil ke dalam galon air mineral. Pelaku mengaku membeli BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina dengan batas maksimal 100 liter per hari untuk kemudian dijual kembali ke pom mini dan sejumlah toko di wilayah Sidoarjo. Pelaku yang telah melakukan aksinya sejak tahun 2025 ini mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000 per liternya. Dari pengembangan hasil penyelidikan, ternyata betul juga bahwa terduga tersangka ini dalam pemeriksaan menyatakan bahwa dia setiap hari membeli BBM jenis Pertalite dengan kendaraan R4 itu melebihi kapasitas dengan maksud untuk ditimbun. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar. Kasus dugaan perundungan di bangku sekolah kembali terjadi di tingkat SMA di Padang, Sumatera Barat. Bahkan kini korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Video pertemuan antara pihak keluarga korban, sejumlah terduga pelaku perundungan yang ditengahi guru hingga kepala sekolah viral di media sosial. Orang tua korban dipertemukan dengan 4 siswa terduga pelaku perundungan anaknya yang duduk di kelas 12 SMA. Orang tua mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah menyadari perilaku anak yang tidak wajar hingga takut bertemu orang lain. Bukti kuat juga ditemukan di dalam ponsel korban. Namun laporan orang tua ke sekolah tidak ditanggapi. Setelah saya membaca chat ini semua, Pak,
dan saya rasakan apa yang dirasakan anak saya, apa yang dibilang anak saya, apa dengan ketakutannya. Memang betul anak saya memang tidak ada yang membelanya, Pak. Tidak ada yang membela, satu pun tak ada yang membela. Malahan yang lain dia berikan kata-kata atau penjelasan. Jadi kalau di sini, Pak, menurut saya wajarlah anak saya seperti itu, Pak. Nggak ada yang membantunya, nggak ada yang mendengarkan kata-katanya, Pak. Sementara pihak sekolah membantah telah terjadi pembulian. Pihaknya menyebut yang terjadi adalah candaan sehari-hari. Bingungnya gini, jadi kita melihat semua guru ini melihat mereka tuh emang saling bercanda gitu, Pak. Cuma mungkin di Bimanya anaknya perasa, yang anak yang lain riang gitu. Jadi kalau mungkin bercandanya itu bagi anak yang biasa ini dianggap ya biasa gitu kan. Tapi bagi Bimanya dia merasa kayak gitu, apapun yang dikatakan oleh temannya seperti itu. Tidak terima dengan alasan pihak sekolah, kini keluarga akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya yang hingga hari ini masih dirawat di rumah sakit jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diiming-imingi es krim dan makanan, seorang bocah perempuan di Cirebon, Jawa Barat diculik dan disekap selama 2 hari. Tidak hanya itu, pelaku juga memperkosa korban. Polisi meringkus pelaku penculikan dan pemerkosaan terhadap bocah perempuan berusia 9 tahun di Cirebon, Jawa Barat. Saat hendak diringkus, AW sempat berupaya menyangkal dan berdebat sengit dengan polisi. Polisi bahkan menunjukkan rekaman CCTV saat pelaku membonceng korban. Hingga akhirnya pelaku pun mengaku dan digelandang ke kantor polisi. Pelaku mengiming-imingi korbannya dengan membelikan makanan dan es krim. Kemudian pelaku menculik dan menyekap korban di rumah pelaku selama 2 hari. Tak hanya itu, korban juga diperkosa. Akibat perbuatan bejat pelaku, korban terluka di bagian organ intimnya dan trauma berat. Saudara AW ini sebagai terduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Senin 6 April 2026 sekitar jam 1 tadi dia menawarkan korban makanan dan es krim agar mau mengikuti terduga pelaku bersama menuju ke kediaman pelaku dengan menggunakan sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua korban. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Seorang ibu muda tewas di kamar indekos dalam kondisi mengenaskan. Warga menemukan wanita tersebut meninggal pasca melahirkan tanpa bantuan medis. Warga perumahan Pandawa, Batu Aji, Batam dihebohkan dengan penemuan jasad wanita bersimbah darah. Korban merupakan penghuni indekos di kawasan tersebut dan merupakan seorang karyawan swasta. Jadi mungkin pendarahan mungkin kan, minta bantu sama security, sama Pak D kan, lalu dilarikan ke rumah sakit Hermin. Setelah sampai di Hermin, saya dengar korban dah meninggal. Jadi diceklah sama polisi. Ini kayaknya sobek yang dari wanita nih, kayak janggal lah. Setelah janggal, kepolisian mencarilah pacarnya si korban. Akhirnya ketemu, dibawalah ke sini. Isi tangan dah diikat, dibawa ke TKP ini. Habis itu ditemukanlah jenazah bayi di dalam lemari. Setelah mengevakuasi jasad korban, petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kemudian menemukan lagi jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang disimpan di dalam lemari pakaian. Pemeriksaan saksi terlebih dahulu, tapi yang jelas sampai dengan saat ini informasi yang kami dapat dan hasil pemeriksaan bahwa memang wanita ini hamil
ya hamil, sebelumnya hamil dan diduga melahirkan di situ, di lokasi tempat kejadian perkara itu. Nah, ini masih pendalaman, bagaimana dia cara lahirnya atau bagaimana, ini masih kita dalami. Hasil pemeriksaan visum sementara korban tewas karena melahirkan tanpa bantuan medis. Diduga ari-ari bayi masih tertinggal di dalam kandungan sehingga korban mengalami pendarahan. Hingga saat ini polisi masih memeriksa saksi termasuk teman lelaki korban. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidet yang dikemas dalam liquid cartridge vape di wilayah Jakarta Timur. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 1.409 cartridge vape etomidet serta seorang perempuan sebagai tersangka. Ungkapan kasus dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui Unit 5 Subdit 3 yang dipimpin Kasubdit 3 AKBP Ade Chandra. Penindakan berlangsung di salah satu apartemen kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Kasus berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di sekitar lokasi. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga mengamankan tersangka wanita berinisial E di apartemen Basura. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1.409 liquid cartridge vape yang mengandung etomidate dengan berbagai merek atau logo. Selain ribuan cartridge vape, polisi juga menyita alat pres otomatis serta 3 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Kami mengamankan satu tersangka wanita inisial E dengan barang bukti vape etomidate sebanyak 1.409 piece dengan berbagai macam warna yang bisa kita lihat di sini. Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Tulung Agung. Menurut juru bicara KPK, 16 orang diamankan termasuk Bupati Tulung Agung.